Al-Fatihah. Basul Masail Senin 24 Safar 1442 Hijriah 12 Oktober 2020 Miladi. Mengonsumsi keong. Masalah mengonsumsi keong, makan keong. Bagaimanakah hukum makan keong? Keong itu ya hewan yang hidup di air sebetulnya. Berjalannya ya berjalan kayak berjalannya bekecot. Kemarin bekecotan sudah ya, enggak boleh. Tapi kalau bekecot itu kan di darat ini binatang air itu, di laut atau di air. Jawab menurut Syekh Muhammad Mukhtar bin At-Taurid Al-Jawi Al-Bogori di dalam kitabnya As-Sawa'iqul Mukhriqah lil Awham Al-Kadhibati fi Bayani Khillil Belud warrati ala man harramahu. Disamakan dengan kerang ini disamakan dengan danilis. Menurut Imam Romli Kabir, Imam Romli Shaghir dan Syekh Khatib Asy-Syirbini, hukum danilis adalah halal. Danilis ya kerang-kerangan ini, kerang-kerangan, kerang, sompel dan semuanya itu adalah halal karena itu adalah hewan air atau hewan lautan yang tidak bisa hidup di daratan. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah dan Fatwa Kubra, hukum danilis kerang-kerangan ini adalah haram. Dikarenakan ini dianggap sebagai binatang yang menjijikkan, sebetulnya begitu aja. Ini memasukkan remis, tutut, keong, semuanya ini masuk dalam khilaf yang masuk di sini ini. Suka nggak remis itu, kerang itu, itu masuk di dalam masalah ini. Ada sebagian ulama yang menganggap itu binatang menjijikkan, maka beranggapan itu adalah haram. Dan ada yang mengatakan, oh ini binatang laut, semua yang ada di laut itu adalah halal. Makanya itu juga halal. Terus bagaimana kita ini? Seperti ini. Ya kalau kamu makan, ya ikut pendapatnya ulama yang menghalalkan. Tapi karena ada ulama yang mengatakan tidak halal, ya bagus sekali kalau kamu tidak memakannya, itu aja. Biar keluar dari khilaf. Kalau orang yang menghalalkan bukan berarti mewajibkan kita untuk makan, ya kan? Seperti nasi itu halal, itu bukan berarti kita wajib makan nasi, ya kan? Mungkin juga keong itu halal, bukan berarti wajib makan keong. Maka kalau kita tidak makan, ya kita tetap beranggapan itu halal, tetapi kita tidak disalahkan sama ulama yang mengharamkan. Nanti enak kan gitu. Kelihatannya banyak kolesterolnya juga itu. Wallahu a'lam. Jadi kerang-kerangan itu memang dicerna sama tubuh itu susah. Jadi untuk mencerna kerang-kerangan itu perut itu membutuhkan minimalnya itu 4 jam untuk bisa hancur di perut. Sedangkan daging itu 8 jam malah. Sedangkan daging itu hanya 4 jam sudah bisa hancur. Ini lebih alot daripada daging. Wallahu a'lam. Kalau banyak makan ini biasanya nanti banyak sakit perut. Karena alot itu alot. Dagingnya alot. Mencetak atribut kekafiran. Ini pertanyaan dari seseorang. Saya tinggal di daerah ini sudah pernah juga.
Balik diulang lagi. Saya tinggal di daerah yang jumlah penduduknya antara muslim dan non-muslim adalah sama banyaknya. Saya punya usaha percetakan yang mana kebanyakan pelanggannya adalah orang yang tidak Islam, bukan orang Islam. Dan kami juga banyak mencetak atribut perlengkapan yang berkaitan dengan agama mereka. Seperti salib. Rencana seperti salib. Pertanyaan, bagaimana hukum jual beli saya? Maka hukumnya adalah haram dan tidak sah. Jadi jual beli salib. Jadi seperti halnya orang yang ahli ukir, namanya begitu. Orang Islam dipesan sama orang kafir, buatkan saya ukiran salib itu 3 meter, namanya tingginya, mau tak pasang di jalan. Ya. Itu mahal Pak itu, ya, harus dibuatkan. Itu ya seumpamanya seperti itu. Bahkan atau mungkin mau dipasang di kuburan mereka begitu, itu pun juga tidak boleh. Orang Islam menjual atribut kekafiran kepada orang kafir ini. Jika memang haram, bagaimana sikap saya atau pemecahan permasalahan solusinya mengingat keahlian saya yang saya miliki hanya itu? Jawab, tidak menerima pesan, mudah saja. Tidak usah menerima pesanan yang berkaitan dengan hal yang membantu kemaksiatan. Selesai. Begitu saja kok ditanyakan. Solusinya ya tidak usah menerima pesanan yang berkaitan dengan kemaksiatan atau kesyirikan. Nah, seperti membuat salib begitu itu kan itu satu kesalahan besar, apalagi menurut Islam. Itu seperti kita ridho bahwa Nabi Isa itu disalib ramai-ramai oleh orang kampung. Bahkan kita ikut-ikut menyalibnya, dan yang membuatkan salibnya kita. Itu kan malah berbahaya seperti itu, kayak ridho itu. Padahal Nabi Isa itu nabi besar di antara 5 nabi ulul azmi yang harus betul-betul kita muliakan. Orang menghina seorang nabi ini bisa keluar dari millah, dari agama Islam. Allah Akbar. Pijat. Bagaimana hukum tukang pijat laki-laki memijat perempuan dan tukang pijat perempuan memijat laki-laki? Jawab, pada dasarnya adalah tidak boleh, adalah haram. Sebetulnya begitu asli hukumnya, kecuali memang ada hajat atau dalam keadaan darurat, atau tukang pijat yang bersangkutan lebih ahli atau lebih murah, maka diperbolehkan. Maka diperbolehkan. Jadi aslinya laki-laki mijat perempuan, perempuan mijat laki-laki itu aslinya enggak boleh, kecuali memang ada beberapa tukang pijat itu yang ahli betul itu adanya perempuan atau adanya laki-laki. Seperti itu gimana seperti itu? Ya ini baru diperbolehkan. Atau ada yang ahli tapi mahalnya enggak karuan berjuta-juta. Sebetulnya ada laki-laki tapi ahli. Jadi ada yang di bawahnya itu dan itu murah, itu juga masih diperbolehkan. Tapi ada syarat-syaratnya. Kebetulan di atas dengan syarat. Memang sudah tidak ditemukan tukang pijat wanita yang ahli untuk wanita, atau tukang pijat laki-laki yang ahli untuk laki-laki. Terus yang kedua, syarat kedua, ketika pemijatan atau terapi tadi harus disertai mahram. Mahramnya, kakaknya atau adiknya atau suaminya atau seorang wanita lain yang dapat dipercaya, yang thiqah. Kemudian kebolehan melihat atau memegang dalam mengobati ini adalah sebatas hajat saja, tidak lebih.
Pokoknya yang seharusnya diterapi atau dipijat itu tangannya, ya yang dibuka tangannya saja. Kalau yang harus diterapi itu bagian punggungnya, yang dibuka jangan ya punggungnya. Itu tadi sebatas yang diperlukan untuk diterapi atau dipijat itu. Paham ya? Masker bagi wanita ketika ihram. Pertanyaan, bagaimana hukum memakai masker, yaitu penutup wajah atau penutup mulut, hidung, wajah atau sebagian wajah bagi wanita yang sedang ihram, atau penutup mata juga bisa juga. Kadang-kadang mata juga ada yang orang ditutup itu karena pengen tidur, padahal dalam keadaan ihram matanya ditutup. Nah, ini, mask mata itu. Biar karpe biar angker tidurnya itu, biar lelap. Ya itu padahal sedang ihram. Ini bagi seorang wanita kan seharusnya dia itu membuka wajahnya, tidak boleh menutup wajahnya. Ditutup seluruh wajahnya atau sebagiannya atau kayak gini, gimana itu? Memakai mask atau penutup bagi wanita, masker bagi wanita yang sedang dalam keadaan ihram, karena adanya hajat adalah boleh. Kalau ada hajat adalah boleh, tetapi wajib membayar fidyah. Ini ya. Termasuk pakai cadar dan sebagainya itu. Fidyah ya, jenenge fidyah. Takziah kepada orang bukan Islam, Muslim. Takziah kepada orang bukan Islam. Bagaimana hukum takziah kepada non-Muslim? Nanti keluarga bukan Islam yang mati salah satu keluarganya. Jawab, hukumnya boleh saja. Bahkan kalau diharapkan dia akan menjadi lembut hatinya dan akhirnya malah masuk Islam, maka malah disunnahkan. Nah orangnya kadang-kadang itu ya dengan diperlihatkan akhlak yang baik, itu muasyarah yang baik, sehingga hatinya itu jadi lembut dan akhirnya dia tertarik dengan Islam dan kembali lagi untuk menyembah Allah lagi seperti mbah-mbah mereka. Karena aslinya manusia itu orang Islam semuanya menyembah Allah. Kalau mereka itu sampai tidak ingat Allah, menyembah kepada selain Allah, itu karena dipelencengkan oleh syaitan, oleh iblis itu. Aslinya manusia semuanya itu menyembah Allah. Mbah-mbahnya mesti menyembah Allah. Karena mbahnya Nabi Nuh dan Nabi Adam. Paham lah. Nanti karena setelah Nabi Nuh itu tidak ada manusia lagi yang keturunannya yang hidup. Semua dari keturunannya Nabi Nuh alaihissalam, berarti semua manusia keturunan Nabi Nuh. Nabi Nuh menyembah Allah lah itu. Makanya kalau keturunan Nabi Nuh kok enggak menyembah Gusti Allah, ada yang jadi mensekutukan Allah, yaitu karena dibelokkan oleh setan. Catatan hukum di atas, kalau memang ketika takziah tidak bebarengan dengan ritual keagamaan mereka. Adapun kalau bebarengan maka hukumnya haram. Seumpamanya apa itu ketika takziah kepada mereka itu pas ada ritual bakar mayit, ya, seperti itu. Atau mungkin sedang membuat satu ritual nyanyi-nyanyian
untuk ke agama mereka, terus kamu ikut nyanyi sampai hafal juga. Nah, itu juga itu yang nggak boleh. Hati jangan sampai mengikuti ritual mereka saja ketika mereka sedang tidak ada ritual. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.